Jumat 12 Maret 2021, Ketua Klasis Gidi Port Lumbai, Wilayah Pantai Utara, Pendeta Yusman Kogoya STH, meresmikan gedung gereja baru Gidi Jemaat Tiatira Koya Barat, yang ditandai dengan ibadah syukur dan penguntingan pita, serta penantangan prasasti. Usai meresmikan gereja tersebut, Pendeta Yusman Kogoya STH mengatakan hadirnya gereja untuk membentuk kualitas manusia. Dalam hal ini, mental spiritualnya yang harus dibentuk secara optimal. Sehingga kedosaan iman rohani dan mental itu harus kuat agar jemaat tidak mudah terbawa arus negatif globalisasi saat ini. Sebab itu, dengan adanya gereja, jemaat dibekali, dibina, dan dididik kebenaran-kebenaran Allah, sehingga hidupnya dalam firman Tuhan, yang nantinya kehidupannya, perilakunya dapat dikurangi, bahkan ditiadakan mengenai segala bentuk kejahatan yang selama ini terjadi, seperti narkoba, minuman keras, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya. Sementara itu, Kader Gidi Timiles Jikwa yang juga selaku Ketua Komisi 5 DPRP menyampaikan rasa syukurnya karena Gereja Gidi Jemaat Tiatira ini bisa berdiri dengan megah di Koya Barat, di wilayah perbatasan Indonesia Papua Nugini. Disampaikannya, pembangunan gedung gereja ini 100% dibangun dengan swadaya jemaat sendiri, di mana dari hasil kebun dan hasil berternak disumbangkan oleh jemaat untuk pembangunan gedung gereja tersebut. Diharapkannya ke depannya kader-kader Gidi yang sudah berhasil dalam karirnya agar ke depannya saling memberikan support untuk pelayanan iman jemaat, khususnya di gereja Gidi. Di sisi lain, kader Gidi yang juga pengusaha muda asli Papua, Wali Wonda ST, mengapresiasi terhadap pembangunan gedung gereja Gidi Jemaat Tiatira ini. Sebab gereja ini berdiri megah karena budaya hidup jemaat yang senantiasa hidup gotong royong dalam menyelesaikan pembangunan gedung gereja dimaksud. Dan hidup gotong royong dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan menggereja dan kehidupan bermasyarakat lainnya. Yemanus Pagawak selaku Ketua Pembangunan Gedung Gereja menyampaikan anggaran yang digunakan dalam membangun gedung gereja tersebut merupakan murni swadaya jemaat sendiri. Rasa bersyukur karena di tempat besarnya saya di sini bisa berdiri di gereja Gidi di Indonesia. Itu secara pribadi bersyukur karena itu. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh panitia yang tadi itu 100% memang benar. Ini pembangunan dibangun oleh masyarakat sendiri. Hasil swadaya yang hasil kebun seperti pisang, daun pepaya, daun singko yang selama ini berkebun, dan hasil itu mereka pergi bawa ke pasar dan mereka bangun. Tidak ada bantuan dari kader bahkan dari bupati. Jadi yang dimana gereja ini berdiri dari kurang lebih 10 tahun. 10 tahun itu jemaat ini jemaat yang paling ujung yang dikatakan oleh jemaat-jemaat lain yang di bagian kota. Ini yang paling ujung dan yang paling pojok wilayah perbatasan antara PNG dengan Indonesia. Dan ini memang susah dijangkau oleh kader. Kader ada motivasi yang mau bantu, tetapi karena tempatnya tidak tahu, maka selama ini kurang lebih sudah membangun. Harapan saya ke depan untuk gereja Gidi ini, bagaimana untuk kita kader untuk memberikan support untuk kepada hamba-hamba Tuhan, terutama untuk gembala, di mana ada pembangunan gereja Gidi di Indonesia. Itu tanggung jawab kader harus berikan motivasi support kepada di mana jemaat untuk dengan gereja Gidi tumbuh berkembang untuk menerima sang juru selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kehadiran gereja di ujung kota Jayapura ini merupakan pergumulan yang panjang, dan ini juga tidak terlepas dari program pengembangan daerah dan kota dari pemerintah, bahwa tanpa ada gereja
Itu semua apapun diprogramkan oleh pemerintah, siapapun itu akan tersendat. Itulah sebabnya peranan gereja sangat penting untuk mendukung program-program pemerintah untuk mengembangkan daerah dan wilayah. Itu salah satu. Yang kedua adalah untuk membentuk kualitas manusia. Itu benar-benar harus dibina secara baik segi rohani, segi mental, spiritual, itu harus dibentuk sehingga kedewasaan rohani, iman itu harus kuat, maka tidak akan gampang terbawa arus dengan arus globalisasi serba modern yang begitu berkembang dengan derasnya arus perubahan ini. Mereka tidak terbawa arus, tapi dengan adanya gereja, disitulah tempat dibina, dididik, diarahkan, dibekali dengan hal-hal yang positif tentang kebenaran Allah, dan mereka harus hidup dalam kebenaran firman sehingga akan mengurangi segala bentuk kejahatan yang sering terjadi sewaktu-waktu terjadi, seperti pengaruh-pengaruh narkoba, minuman keras, kejahatan, perampokan atau hal-hal yang terjadi itu bisa dikurangi oleh karena ada hadirnya gereja. Kalau tanpa hadir gereja itu sangat mustahil untuk masyarakat itu bisa diarahkan untuk jadi baik. Itulah sebabnya gereja ini ada untuk mendukung bagian integral, baik itu dari Tuhan yang turunkan kepada mandat itu kepada pemerintah, dan pemerintah sampaikan itu ada gereja yang menangkap, sehingga itu yang bisa untuk membackup sehingga semua program itu jalan baik, karena tidak ada orang mabuk yang untuk palang jalan, tidak ada orang mabuk yang menghadang, tidak ada orang mabuk yang bikin kekacauan. Itulah sebabnya gereja ada sangat penting untuk membina umat itu sehingga menjadi masyarakat yang kuat, masyarakat yang bertanggung jawab, masyarakat yang membangun kota provinsi Jayapura. Karena gereja ini hadir di kota provinsi, maka itu manusia juga harus dibina, diarahkan baik sehingga mereka bisa untuk membangun kota Jayapura. Dan juga hubungan dengan ini juga untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Apa artinya hidup di dunia ini kalau kita tidak hidup baik, kita tidak membangun iman, dan kita membangun pengharapan untuk hari esok, semuanya sia-sia. Maka kehadiran gereja sangat penting sekali. Jadi itu tujuan gereja adalah membentuk mental, spiritual, rohani untuk umat, supaya umat takut akan Tuhan, takut kepada pemerintah, takut kepada dan melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Ini kami jemaat Thyatira, inilah jemaat yang paling utang, yang paling pinggir. Sehingga kami membangun gereja ini untuk kita, lebih khusus jemaat Thyatira ini harus maju bersatu kepada Tuhan. Supaya kami anak-anak Tuhan itu bisa dari di sini hasilnya bisa baik untuk sekolah segalanya untuk esok harinya ke depan. Supaya itu yang kami membangun gereja. Terus satu, untuk kami percaya kepada Tuhan dan kami masuk surga. Itu tujuannya kami membangun gereja besar ini. Terus kami bangun gereja besar ini bukan hasil-hasil yang dari mana-mana, tidak, hasil bumi yang hasil jualan-jualan apa yang ada. Tuhan berikan berkat kepada kami, itu yang kita membangun gereja besar ini. Baik, terima kasih. Dari sisi kader saya sebagai kader Gidi, lahir dari gereja ini, sangat mengapresiasi pertama budaya kita. Sesuatu terjadi itu tidak lari dari budaya hidup. Hari ini kita lihat gedung Mega ini tidak terlepas dari budaya kita. Sebab itu, apa budaya itu? Nah, budaya kita sudah jelas. Mau buat sesuatu, mau bangun sesuatu itu gotong royong. Ya, gotong royong. Bakar batu, makan sumbang, jualan sayur, jualan ubi untuk mendukung pembangunan gereja. Saya sebagai kader Gidi sangat senang menjadi kader Gidi.
sangat luar biasa, lahir dari Gidi, lahir dari gereja ini. Oleh sebab itu saya mengucap syukur, dan saya sebagai kader Gidi pesan kepada semua jemaat harus pegang budaya ini, karena budaya ini Tuhan kasih yang mulia, sangat positif, ya, sangat positif. Jemaat Gidi pada umumnya itu tidak pernah lihat untung ruginya, tidak pernah lihat besok nanti saya makan apa, tetapi pikiran untuk mau membangun rumah Tuhan itu sangat utama. Saling mengasihi, kasih itu lebih besar. Sebab itu saya sebagai kader Gidi sangat mengucap syukur kepada Tuhan dan mengucapkan selamat atas peresmian gereja Tiatira Koya yang sangat luar biasa. Ya, tentunya pembangunan gereja ini punya cerita yang panjang, hampir sekitar 15 tahun, yang paling lama. Karena memang itu murni dari jemaat kita sendiri. Jemaat kita. Mungkin itu saja saya sampaikan. Selamat, Tuhan memberkati. 1, 2, 3. 1, 2